Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, manusia itu tidak dibebaskan, diserahkan bagaimana cara ibadah. Ya. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan rasul, ya, untuk menerangkan, menjelaskan bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa? Bagi kita cukup dengan apa? Mengikuti apa yang menjadi tuntunan, ya, yang menjadi sunnah Nabi SAW di dalam kita apa? Beribadah kepada Allah. Tidak perlu kita mereka-reka, tidak perlu kita menambah, tidak perlu kita mengurangi dan seterusnya. Tetapi cukup kita apa? Mengikuti apa yang menjadi tuntunan, sunnah dan petunjuk apa? Rasulullah SAW. Ya, nah seperti itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi. Ya. Jadi apa? Kita mengetahui tentang hikmah. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menetapkan syariat, ya, di dalam Al-Qur'an. Kenapa nanti ada syariat tentang yang namanya mahram, orang yang tidak boleh atau dilarang untuk kita nikahi. Ya, kenapa? Apa sebabnya? Ya, tidak boleh misalkan seorang ibu menikah dengan seorang anak atau sebaliknya, seorang adik menikah dengan kakak ataupun sebaliknya. Ya, nah di sini ada apa? Hikmah. Ya. Hikmah. Karena apa? Ya, perkawinan dengan hubungan senasab ataupun darah, ya, maka apa? Ya, secara medis ini apa? Akan menimbulkan bahaya. Ya, secara medis, ya, seperti itu. Nah, demikian pula misalkan apa? Kenapa Allah itu apa? Mengharamkan yang namanya apa? Khamar, ya, minuman keras, ya, atau segala sesuatu yang memabukkan. Nah, kenapa? Karena segala sesuatu yang memabukkan itu bisa menghilangkan apa? Akal. Ya, bisa menghilangkan. Sehingga akhirnya ini merusak. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina? Ya. Karena zina ini nanti akhirnya akan merusak yang namanya apa? Tatanan, ya, nasab. Sehingga akhirnya apa? Bisa saja seorang anak tidak jelas siapa orang tuanya. Ya. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala misalkan apa? Mengharamkan untuk membunuh. Ya. Ya, karena membunuh itu berarti apa? Dia telah apa? Ya, menzolimi kepada orang tersebut. Sehingga hukumannya orang yang dibunuh harus dibunuh lagi. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi ada dalam syariat ini ada apa? Hikmah. Ya, seperti itu. Kenapa kita sholat, kenapa kita puasa, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-farhu al-azim bihadihil kutub al-mujibu li syukrillahi ala hadihin ni'mah. Sangat besar dengan Allah menurunkan kitab-kitab tersebut, secara khusus adalah Al-Quran, ya. Ya, yang itu berkonsekuensi kita apa? Wajib untuk mensyukuri terhadap nikmat tersebut. Ya. Nah, kenapa? Dalam Al-Quran itu ada petunjuk di dalam kehidupan. Ya, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Jadi kitab ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, artinya apa? Ada petunjuk bagaimana kita hidup di dunia. Ya, ada petunjuk ketika kita apa? Bermuamalah dengan sesama manusia. Ada petunjuk bagaimana kita apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, maka kita apa? Ya, bergembira. Ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah dengan Al-Quran itu, ya, seseorang menjadi apa? Menjadi akan tenang. Ya.
Jadi ketika Al-Quran dibaca, ketika Al-Quran itu diamalkan, maka ini akan mendapatkan apa? Ketenangan bagi orang yang membaca dan mengamalkan. Ya. Nah, kemudian hikmah atau buah yang keempat adalah sulukut thoriqil mustaqim, yaitu apa? Berusaha untuk menjalani jalan yang lurus. Karena Al-Quran itu adalah apa? Ya, jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya turunkan kepada para nabi dan rasul. Ya. Dan yang kelima adalah apa? Dukhuli jannatin na'im, yaitu apa? Masuknya ya ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, maka apa? Ketika seseorang itu mengambil petunjuk, menjalaninya dalam kehidupan, maka apa? Ya, balasannya adalah apa? Ya, dia akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Nah, maksudnya atau maknanya adalah huwal i'tiqadul jazimu bi anna lillahi rusulan minal bashari awha ilaihim ya bi syar'ihi wa arsaluhum ilan nas li irsyadihim ila ma fihi najatihim wa sa'adatihim. Jadi beriman kepada Rasul-Rasul maknanya adalah apa? Meyakini dengan pasti bahwasannya Allah itu memiliki utusan-utusan dari kalangan manusia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada mereka dengan syariatnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mereka kepada manusia untuk apa? Memberikan petunjuk. Ya, di mana orang yang mengikuti petunjuk itu dia akan mendapatkan apa? Ya, kesuksesan dan kebahagiaan. Nah, dalilnya adalah disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 179. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah, jika kalian beriman dan bertakwa, maka kalian akan mendapatkan apa? Pahala yang besar. Ya. Itu dalam surat Ali Imran ayat 179. Nah, demikian pula dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ya. Sungguh telah Allah memberikan karunia, kenikmatan kepada orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul ya dari kalangan mereka. Ya. Nah, kemudian apa yang menjadi kandungan ya di dalam keimanan kepada rasul ya. Atau mungkin sebelum itu kita masuk dalam pembahasan ya, siapa sih yang disebut dengan rasul itu? Ya. Jadi yang pertama, rasul itu adalah orang yang dipilih atau orang pilihan. Ya, orang pilihan. Kemudian para rasul ini ya, yang kedua ditugaskan untuk apa? Menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepada mereka. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Para nabi dan rasul itu adalah apa? Terjaga dari dosa-dosa besar. Ya. Nah, yang keempat bahwasanya apa? Para nabi dan rasul itu adalah seorang manusia. Ya, manusia. Artinya tidak ada rasul dari kalangan malaikat, dari kalangan jin tidak ada. Tetapi yang ada adalah dari kalangan manusia.
Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah apa? Semua para nabi dan rasul itu adalah laki-laki. Ya, jadi tidak ada yang namanya nabi dan rasul itu apa? Perempuan. Ya, dia laki-laki. Nah, kemudian yang keenam, ya, para nabi dan rasul itu, ya, annahum tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Jadi apa? Mata mereka itu tidur mengantuk, tetapi hati mereka tidak pernah apa? Tidur. Ya, maksudnya apa? Hati mereka tidak pernah tidur kosong, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian juga apa? Para nabi dan rasul itu, ya, ketika meninggal maka dia dikuburkan di tempat di mana dia itu apa? Meninggal. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Tahrimu azzadihim alal ardi. Jadi apa? Haram jasad mereka itu apa? Rusak dimakan oleh bumi. Jadi jasad mereka itu apa? Utuh sampai dengan sekarang. Berbeda dengan manusia-manusia yang lainnya. Ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan apa? Kekhususan daripada para nabi dan rasul. Nah, kemudian kandungannya adalah yang pertama, beriman kepada para nabi dan rasul secara global. Artinya apa? Beriman dengan seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah apa? Beriman secara tafsil terperinci. Ya, yaitu berkaitan dengan apa? Dengan nama-nama. Di mana nama-nama ini sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Misalkan ada namanya Ibrahim, ada namanya Musa, Daud, Isa, Muhammad, Hud, Saleh, Shu'aib. Ya, itu adalah nama-nama yang disebutkan. Tetapi tidak ada nama-nama yang tidak disebutkan. Maka di sini bisa terjadi namanya perbedaan pendapat. Ya, misalkan apa? Khidir. Khidir itu nabi atau bukan? Ya, sebagian ulama menyebutkan Khidir itu nabi. Sebagian lain mengatakan apa? Bukan. Nah, kenapa? Karena memang tidak disebutkan secara pasti, ya, tentang Khidir itu sebagai nabi dan rasul. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Beriman bahwasanya risalah mereka adalah benar dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dimaksud dengan risalah mereka? Risalah itu artinya apa? Misi. Ya. Jadi misi mereka ketika diutus adalah untuk menyampaikan tentang tauhid. Ya. Nah, kemudian yang keempat ataupun yang terakhir adalah berkaitan dengan apa? Ya, beriman dengan keutamaan atau kelebihan daripada mereka. Artinya apa? Di antara para nabi dan rasul itu ada yang dilebihkan daripada yang lainnya. Artinya Allah melebihkan para rasul dan nabi, ya, daripada manusia, dan Allah itu memberikan kelebihan pada nabi-nabi, ya, yang lainnya. Ya. Nah, sehingga apa? Ada nabi yang paling afdal yang disebut dengan ulul azmi, ya. Maka disebutkan di dalam surat wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa, ya, ibni Maryam. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-8. Ya, seperti itu. Nah, jadi inilah, ya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan apa? Kandungan iman kepada para nabi dan rasul. Ya. Karena waktu berbuka sudah sebentar lagi, kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.